Jadi sebelum ke teorema atau ke sifat dari aljabar limit fungsi, kita perlu mendefinisikan. Jadi kalau saya punya dua buah fungsi begitu ya, f dan g, di mana fungsi itu terdefinisi pada a bernilai real, atau kalau ditulis tuh Anda biasa nulis begini. Oke. Di penanya kok nggak bisa diajak. Benar. Iya, benar. Oh, itu udah misalnya. Oke. Jadi misalkan saya punya dua buah fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g, di mana ini, ya, fungsi f, fungsi g, fungsinya itu domainnya di A, kodominnya bernilai real. Oke, ini. Nah, didefinisikan jumlahan, pengurangan, dan perkalian dua buah fungsi. Jadi ini definisinya. Jadi dua buah fungsi ini dijumlahkan. Ini definisinya adalah jumlahan titiknya. Jadi ini ada juga yang menyebutnya didefinisikan secara titik demi titik. Jadi f plus g ini adalah fungsi baru begitu, di mana f plus g itu adalah untuk setiap x elemen x, f plus gx itu sama dengan fx ditambah gx, gitu ya teman-teman ya. Itu definisi, ingat itu adalah definisi, bukan sifat ya. Kemudian pengurangan f dikurangin g itu adalah fungsi baru, di mana fungsi itu adalah f min g x itu sama dengan fx min gx. Jadi kalau saya punya pertama fungsi f itu dari a ke r, berarti nanti f min a dari mana ke mana? Atau f plus a? F min g, f min g berarti dari mana? Juga fungsi baru dari a ke r. Oke, fungsi baru. Fungsinya apa? Yaitu fx min gx. Yang f plus g adalah fx ditambah gx. Kemudian dua buah fungsi dikalikan itu adalah fungsi fx dikalikan dengan gx. Jadi setiap nilai-nilai fungsi f dikalikan dengan nilai fungsi x secara titik demi titik. Ini berlaku untuk semua x anggota A. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau dituliskan seperti ini, misalkan untuk yang f min g ya, berarti ini x x sana ini berarti f min g x itu adalah fx min gx. Ya, ini definisinya teman-teman. Kenapa ini perlu didefinisikan dari awal? Karena ada beberapa teori begitu di matematika, tidak selalu nanti saya mengatakan f plus g itu sama dengan fx tambah gx, tidak selalu. Jadi ada teori lain yang mengatakan bisa jadi f plus gx itu sama dengan maksimum antara fx atau gx. Nah, seperti itu. Jadi di sini definisi secara umum jumlahan dua buah fungsi untuk membuktikan limit sifat aljabar limit fungsi, maka kita menggunakan definisi ini. Oke, gitu. Kemudian perkalian dengan suatu bilangan real. Jadi kalau B adalah sembarang bilangan real, maka perkalian fungsi B dengan F atau fungsi baru yaitu BF itu dari A ke R itu adalah ini
BFX sama dengan B, ini kan tadinya gini, BFX dikenakan pada X adalah B dikali Fx, gitu ya. Ini untuk semua X anggota A. Oke, itu definisinya. Kemudian yang pembagian, ada syarat tambahan, Hx tidak boleh sama dengan 0 untuk semua X, sehingga nanti F per H itu, jadi nilai fungsi Hx tidak boleh 0 karena dia nanti sebagai suatu penyebut, supaya nanti nilai fungsinya terdefinisi di bilangan real. Oke, jadi F per H itu adalah untuk semua X elemen A, F per Hx sama dengan Fx dibagi dengan Hx. Ini teman-teman cermati, ini adalah definisi aljabar pada dua buah fungsi dan perkalian dengan suatu skalar. Ya. Baik, itu definisinya. Sekarang berdasarkan definisi tersebut kita bisa membahas sifat aljabar limit fungsi ya yang bagian A, ini. Nah, teman-teman kalau masih ingat ketika saya membuktikan sifat aljabar limit barisan, masih ingat kalau saya punya xn konvergen ke x, xn konvergen ke x, kemudian yn konvergen ke y, maka saya punya dua barisan begitu, ini konvergen ke situ, yn konvergen ke y. Dari sini maka nanti jumlahannya, terus pengurangannya, perkaliannya, ini akan konvergen ke limit barisannya masing-masing, gitu ya. Jumlahannya dan pengurangannya. Dan seterusnya, yang perkalian juga kemarin ya kan, kalau ini dikalikan berarti nanti X kali Y. Pembagian juga dengan syarat seperti di ini tadi H ya. Nah, teman-teman sifat aljabar limit barisan itu nanti kita gunakan di sini dan kriteria sekuensial juga kita gunakan ya. Sekarang kita lihat teman-teman. Kemarin bentar, saya ambil dulu. Oh, sebelum itu harus bahas sifat ini dulu ya, karena nanti dipakai ternyata. Mohon maaf. Jadi ada satu sifat yang kelewat harus dibahas terlebih dahulu, teman-teman. Jadi ini saya bawa ke atas. Oke, ini ya. Teman-teman perhatikan definisi terbatas pada persekitaran dari C. Oke. Misalkan saya punya dua buah fungsi, saya punya fungsi f, ya, domainnya A, bernilai real, kemudian C adalah bilangan real, di mana C adalah titik limitnya A. Oke, jadi saya punya fungsi f, kemudian C itu anggota titik limit A. A itu adalah domain fungsi f. Fungsi f dikatakan terbatas pada persekitaran dari C, atau secara umum ada yang mengatakan terbatas, tetapi ini terbatasnya lokal begitu ya. Terbatasnya hanya pada suatu persekitaran dari C. Jadi ini artinya F terbatas pada suatu persekitaran dari C. Jadi fungsi f dikatakan terbatas pada suatu persekitaran dari C apabila ada suatu persekitaran di C ya dan ada suatu konstanta M positif sedemikian hingga nilai mutlak fx itu nanti kurang dari sama dengan M untuk semua X anggota A diiris dengan N delta C. Oke, teman-teman, saya ulang. Jadi fungsi f dikatakan terbatas pada suatu persekitaran dari C jika ada suatu persekitaran di C, jadi atau ada suatu delta atau ada N delta C dan ada suatu konstanta positif M atau ada suatu bilangan real positif M sedemikian sehingga nilai mutlak fx itu nanti kurang dari sama dengan M untuk semua X anggota A diiris N delta C. Nah, ini sebenarnya serupa seperti kita mendefinisikan
barisan yang terbatas ya. Nah, itu untuk setiap n. A kan mirip. Jadi konsepnya mirip. Nah, sekarang teman-teman ada satu teorema di sini jika fungsi f itu punya limit di C. Jadi maksudnya gini, limit fx untuk x mendekati C, ini nilainya itu ada, misalkan sama dengan L, ini nilainya itu ada, maka nanti f itu terbatas pada suatu persekitaran dari C. Ya. Jadi dari teorema ini kalau limit fx untuk x mendekati C itu sama dengan L itu ada, maka fungsi f itu terbatas. Terbatasnya lokal gitu ya pada suatu persekitaran. Oke, kita lihat buktinya, teman-teman. Misalkan ini limit ini diketahui ya, limit fx ya. Atau saya tulis saja diketahui ya. Diketahui limit fx x mendekati C ini sama dengan ada yaitu nilainya L. Oke. Berarti berdasarkan definisi limit kemarin untuk step epsilon positif, sekarang untuk epsilonnya sama dengan 1. Nah, kalau kalian ingat ketika saya membuktikan konvergen maka terbatas atau Cauchy maka terbatas, ini idenya sama, teman-teman ya. Idenya sama. Oke, berarti untuk epsilon sama dengan 1 ada delta positif. Oke, apa arti dari limit ini? Definisinya ada delta positif sehingga apa? Untuk setiap X anggota domain A ya. Dan ini X min C kurang dari delta berlaku Fx min L kurang dari 1. Oke. Nah, dari ketaksamaan nilai mutlak, ini kok jelek banget sih ini. Ini min L ya. Nah, berdasarkan sifat di nilai mutlak, kita punya ini. Dari sifat nilai mutlak, ya, kita punya bahwa nilai mutlak dari ini, Fx min mutlak L, ini kurang dari sama dengan mutlak Fx min L. Sedangkan mutlak Fx min L itu kurang dari 1. Oke, kita perhatikan untuk yang ini ya. Dari sifat nilai mutlak, bahwa mutlak dari ini kurang dari 1, ini ekuivalen dengan mengatakan apa? Min 1. Oke, min 1 kurang dari apa? Mutlak Fx min mutlak L. Kurang dari 1. Oke. Masih ingat ya sifat itu ya, teman-teman ya. Ini sifat-sifat dinilai mutlak, tolong dilihat kembali. Nah, sekarang jika saya ambil X itu anggota A sekaligus anggota persekitaran dari C dengan X tidak sama dengan C. Jadi, teman-teman sebenarnya ini tuh nih, untuk setiap X elemen A dan X min C kurang dari delta, ini kan sebenarnya artinya apa? Kemarin sudah saya kasih tahu ya, ini sama saja mengatakan X itu elemen A dan X itu anggota N delta C. Ya kan? Berarti ini X tidak sama dengan C ini karena saya membatasi dia lebih dari 0 tidak sama ya. Oke. Nah, oleh karena itu ya di sini, oleh karena itu ya, untuk setiap X elemen A diiris dengan N delta C dengan X itu tidak sama dengan C berlaku. Nah, teman-teman dari sini ini perhatikan yang ruas kanan berlaku apa? Fx min L. Oke. Min L ini kurang dari 1 sehingga diperoleh mutlak dari Fx kurang dari 1 atau L plus 1.
Gitu ya. Jadi di sini, untuk setiap X ini nih, ini mendapatkan ini ya, pakai kurang dari atau sama dengan, tapi seharusnya tidak pakai sama dengan ya, karena kurang dari saja, tapi okelah. Boleh sama kok ya, boleh ya. Diambil kurang dari sama dengan. Oke. Oke. Nah, dari sini teman-teman, di sini hanya mengatakan nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan mutlak L ditambah 1. Itu untuk X yang mana tadi? Untuk X elemen A diiris N delta C, X-nya tidak sama dengan C ya, di sini ya. X-nya tidak harus sama dengan C. Nah, sekarang kalau C-nya itu bukan anggota A, ya, kalau C-nya bukan anggota A, kita bisa mengambil M-nya langsung ini, maka benar bahwa nilai mutlak Fx nanti kurang dari sama dengan M. Tetapi kalau X-nya itu elemen A, maka kita akan mengambil ini. Kenapa teman-teman? Kita ada 2 kasus begitu ya. Sini sebentar. Gini, ini berlaku untuk semua X. Aduh. Oke, ini berlaku untuk semua X. Untuk semua X elemen A sekaligus N delta C, di mana N delta C, sorry. N delta C, dan X-nya itu tidak sama dengan C. Nah, jadi kan sebenarnya apa di sini? C-nya berarti kan titik limit ya, titik limitnya A ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kalau nanti sebenarnya sudah memenuhi ini, tetapi kita nggak tahu ya, kalau nanti, apa namanya, kalau nanti C-nya itu ada di dalam A, kan ini tadi tidak boleh sama dengan X tidak sama dengan C ya. Bagaimana kalau nanti X elemen A, tetapi X-nya itu sama dengan C begitu. Berarti kan dia titik tracing, masih ingat isolated point, sudah pernah saya jelaskan. Berarti nanti ada 2 kemungkinan, apakah ini yang lebih besar L plus 1 ataukah FC begitunya. Nah, oleh karena itu di sini ada 2 kemungkinan. Untuk C itu tidak di A, kalau C-nya tidak di A, maka dapat dipilih M-nya itu adalah L plus 1, sehingga nanti Fx kurang dari sama dengan M. Nah, sampai sini selesai kalau C-nya tidak di A. Jadi kita sudah bisa mengatakan F-nya terbatas pada suatu persekitaran dari C. Tetapi bagaimana kalau C-nya elemen A? Kalau C elemen A, teman-teman perhatikan di sini karena C-nya itu tidak sama dengan X gitu ya. Bagaimana kalau C-nya itu elemen A? Maka nanti masih ada FC gitu loh. Maka dapat dipilih ada juga M-nya. M-nya itu sekarang ada 2 kemungkinan. Bisa jadi FC yang lebih besar. Oleh karena itu kita pilih supremum antara mutlak FC dengan mutlak L plus 1. Oke. Jadi dapat dipilih M-nya itu sehingga ini ya, mutlak Fx kurang dari sama dengan M. Teman-teman, ini kurang dari sama dengan M, benar ya. Kenapa? Karena kan X juga Fc itu ada di ini kan. Ini loh yang ini tadi dari sini. Ini kita uraikan menjadi 2 kasus ini. Yang pertama untuk C tidak di A, yang kedua C-nya elemen A gitu loh. Nah, Fc itu ada di sini juga. Ketika nanti ada di poin 2, berarti nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan bisa jadi Fc gitu kan. Nah, kalau yang ini tidak harus Fc-nya yang apa namanya, tidak ada di situ begitu loh, tidak harus ada, tidak harus di sini gitu. Oke, bisa dipahami ya? Jadi
Itu. Nah, oleh karena itu di sini sebentar. Nah, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jadi diperoleh mutlak fx ini pasti kurang dari sama dengan M untuk semua X elemen A diiris dengan N delta C. Jadi mau itu sama atau enggak sama, selalu dipenuhi ini. Dengan M-nya ini tadi ya, M-nya ini atau yang ini. Jadi ada dua kasus. Sehingga teman-teman dapat kita simpulkan kalau limit dari fx untuk x mendekati C itu ada, yaitu L, maka benar bahwa fungsi f itu terbatas pada persekitaran dari C. Ya, karena berlaku ini. Oke, nah sekarang ini nanti dipakai. Baik, kita mau tunjukkan yang pertama. Nih, sekarang kita mau bahas yang ini ya. Jika saya punya dua buah fungsi f dan g, ya. Jadi saya punya fungsi fg ini dari A. C, kemudian C itu bilangan real, dan dia adalah titik limit. Kemudian B adalah bilangan real. Yang pertama, yang pertama, jika limit fx, x mendekati C ini ada, yaitu L, dan limit gx untuk x mendekati C itu ada, yaitu M, ya, maka berlaku maka yang pertama, limit jumlahan fungsi f plus g. Berarti ini f plus gx, x mendekati C, ini sama dengan L ditambah M. Apa artinya? Jadi limit jumlahan fungsi itu sama dengan jumlahan masing-masing limitnya. Atau kalau saya tulis, ini berarti sama dengan apa, teman-teman? Limit fx untuk x mendekati C ditambah limit gx. X mendekati C. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah sering Anda pakai ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih itu tuh berlaku. Nanti untuk yang pengurangan, perkalian dengan skalar itu sama ya, teman-teman. Mungkin tidak bisa saya bahas semuanya. Oh, sebentar. Oke. Kalau yang penjumlahan mudah ya. Di sini yang dibahas adalah yang perkalian. Oke. Atau mau penjumlahan dulu sama aja sih. Oke. Oke, sebentar. Saya ambil kriteria sekuensial yang kemarin. Masih ingat teman-teman kriteria sekuensial? Sebentar, saya kopikan ya. Ini ya. Oke. Nih. Nanti yang pengurangan sama ya. Ini berarti nanti dikurangi. Ini L min M. Kemudian yang dikalikan itu X mendekati C, F kali GX. Ini sama dengan L kali M. Kemudian limit BFX ya. Ya, BFX itu sama dengan B kali L. Ya, kita bahas yang pertama dulu, yang B. Nanti mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau nggak cukup mungkin pertemuan selanjutnya ini. Atau nanti bisa Anda ikuti ya. Sama aja caranya. Saya ikuti yang di buku punya Bartel. Saya mau bahas yang ini. Yang perkalian dua buah fungsi. Yang penjumlahan pengurangan itu mudah ya. Sama nanti caranya. Sekarang saya mau buktikan yang B. Oke. Nah, teman-teman perhatikan, masih ingat ini kriteria sekuensial. Ini kemarin sudah yang
materi yang terakhir kita bahas. Itu kriteria sekuensial mengatakan limit, kalau saya mengatakan limit ini, limit f(x), x mendekati c sama dengan L, ini sama saja mengatakan atau ekuivalen dengan mengatakan untuk setiap barisan xn di A, ya, barisan di A dengan xn-nya itu konvergen ke C, maka berakibat apa? Fxn-nya akan konvergen ke L. Nah, kalau saya sudah mengatakan pernyataan kedua ini, berarti sama saja saya sudah mengatakan limit ini tuh sama dengan L. Limit fx, x mendekati c itu sama dengan L. Ingat ya, di sini pernyataan yang kedua adalah setiap. Jadi, teman-teman, untuk membuktikan, jadi kita tuh akan dibuktikan, saya tulis di sini, akan dibuktikan limit F kali G X, ini untuk X mendekati C, ini tuh sama dengan nanti L kali M ya. Oke, sama dengan L kali M. Itu yang akan kita buktikan. Nah, teman-teman, saya mau pakai pernyataan kriteria sekuensial ini. Berarti apa yang harus saya buktikan? Kok bisa sih jarinya yang di bawah ini padahal yang di atas yang bergerak? Oke, apa berdasarkan kriteria sekuensial berarti sama saja saya harus membuktikan apa teman-teman? Pernyataan kedua berarti untuk setiap barisan xn untuk setiap barisan xn di A, ya, untuk setiap barisan xn di A dengan xn-nya itu konvergen ke C, maka berlaku apa, teman-teman? Maka berlaku nanti apa? F kali G xn, gitu ya. Perkalian dua buah fungsi f, g, xn, ini nanti akan konvergen ke L kali M. Oke? Kalau mengikuti kriteria sekuensial berarti pernyataan yang ini yang harus dibuktikan. Sebentar, saya pakai merah. Berarti ini yang saya lingkari merah ini yang harus dibuktikan. Bisa dipahami itu, teman-teman? Oke? Berarti mulainya dari mana? Ambil. Apa yang harus dibuktikan berarti? Ambil sembarang barisan xn di A dengan xn tidak sama dengan C untuk setiap n dan xn-nya konvergen ke C. Harus ditunjukkan bahwa F kali G itu barisan F G xn itu akan konvergen ke L kali M. Itu ya. Oke, teman-teman bisa dipahami? Halo, halo, halo. Suara saya masih terdengar? Oke. Untuk membuktikan ini, yang sebelah kiri, limit F kali Gx itu sama dengan L kali M, saya mau pakai sekali lagi kriteria sekuensial ini. Ya. Nah, berarti saya harus menunjukkan yang saya lingkari merah. Saya berarti harus mulai dari mana, teman-teman? Untuk membuktikan pernyataan implikasi, ini pernyataan implikasi ya, jika, maka. Berarti apa? Kamu harus punya modal dulu yang di jikanya ini. Baru ditunjukkan yang implies-nya, akibatnya atau makanya ini. Oke, bisa dipahami? Oke lah ya, saya anggap Anda paham lah ya. Oke. Ambil sembarang, kok merah? Oke, berarti saya ambil sembarang barisan xn di A dengan xn-nya ini konvergen ke C, xn-nya tidak boleh sama dengan C untuk setiap n. Oke, teman-teman, ini ya, ini ada syaratnya. Nah, karena
Kita punya modal apa? Kita cuman punya modal apa sih? Ini ya. Nih, jangan lupa saya udah punya ini. Ini modal awal yang paling besar, ya kan? Oke, teman-teman, saya sudah punya itu, bahwa limit fungsi f itu sudah ada, dan limit fungsi g-nya juga sudah ada. Nah, itu mau saya pakai. Saya mau pakai kriteria sekuensial juga nih. Kalau itu ada dari kriteria sekuensial, berarti katanya apa? Berarti nanti terjadi ini dong yang F. Yang G berarti GSN-nya konvergen ke L. Betul ya? Ya. Karena diketahui limit Fx untuk X mendekati C itu sama dengan L, maka dari kriteria barisan atau kriteria sekuensial diperoleh apa? Saya sudah punya barisan XN. Berarti apa, teman-teman? Saya punya Fxn-nya itu apa? Konvergen ke L. Gitu. Betul ya? Lihat ini, saya ulang, ini kriteria sekuensial itu mengatakan ini tuh pernyataan pertama itu ekuivalen dengan ini. Nah, saya sudah punya limitnya, saya sudah punya barisannya. Oh, berarti apa? Berarti harusnya Fxn konvergen ke L dong. Gitu. Dengan cara yang sama dan juga karena diketahui yang G, diketahui limit Gx untuk X mendekati C ini sama dengan M, maka apa? Maka diperoleh sama dari kriteria barisan juga diperoleh berarti apa? Gxn, barisan Gxn ini konvergen ke M. Tuh, begitu teman-teman? Betul ya? Nah, sekarang baru nih pakai sifat aljabar limit barisan. Masih inget nggak? Saya punya 2 buah barisan. Kalau saya punya barisan XN. Mana ini tadi? Kalau saya punya 2 buah barisan XN konvergen ke X, kemudian YN konvergen ke Y, maka apa? XN dikali YN akan konvergen ke mana? Konvergen ke X kali Y. Gitu ya. Konvergen ke X kali Y. Tuh. Masih ingat itu? Nanti yang lupa dilihat kembali ya. Itu dipakai sekarang. Nah, saya punya 2 barisan. Siapa barisannya? Barisannya adalah Fxn. Dia konvergen ke L. Kemudian barisan yang kedua adalah barisan Gxn. Dia konvergen ke M. Ini untuk barisan XN yang sama ya. Iya. Oh ya. Mami masih sekolah. Mami sekolah. Sana. Nah, ingat saya punya 2 barisan di sini. Nah, berdasarkan berdasarkan sifat ini ya. Nanti silahkan dirujuk ya. Saya kasih nama ini sifat aljabar limit barisan ya, teman-teman yang merah itu. Nanti kamu mungkin bisa oke lah. Kamu kasih nama apa, tapi secara umum, oke, itu adalah sifat aljabar limit barisan. Berdasarkan sifat aljabar limit barisan, oke, aljabar limit barisan diperoleh apa? Diperoleh berarti barisan Fxn dikalikan barisan Gxn, ini ya, akan konvergen ke L kali M. Ini untuk Xn yang mana? Masih sama ya, untuk sembarang barisan Xn di A yang konvergen ke C. Dengan syarat Xn tidak sama dengan C untuk setiap N. Oke, teman-teman, berarti untuk sembarang barisan Xn di A yang konvergen ke C dengan Xn tidak sama dengan C, saya punya ini, Fxn dikali Gxn konvergen ke
L kali M. Padahal ini tuh Fxn kali Gxn itu apa sih dari definisi itu? Dari definisi fungsi berarti Fxn ini definisi tadi itu loh, definisi dua buah fungsi. Berarti ini sama dengan apa? F kali G dikenakan pada Xn. Ya kan? Dari definisi ini tuh sama dengan ini. Oh, berarti untuk sembarang barisan Xn di A, untuk sembarang barisan Xn di A dengan Xn itu konvergen ke C dan Xn-nya itu tidak sama dengan C untuk setiap N, berakibat atau berlaku F kali G Xn ini konvergen ke L kali M. Nah, sekarang teman-teman cek kembali definisi kriteria sekuensial tadi. Apa artinya kalau saya punya sembarang barisan Xn di A dengan Xn konvergen ke C, untuk Xn tidak sama dengan C, mengakibatkan Fg Xn-nya konvergen ke L kali M. Berarti sama saja mengatakan apa ini, teman-teman? Hah? Ini tadi loh. Nih. Berarti sama saja mengatakan pernyataan satu, ya kan? Nah, di sini F-nya ini saya punyanya F kali G. L-nya adalah L kali M. Berarti ini sama saja mengatakan bahwa limit F kali G dikenakan pada X mendekati C ini sama dengan apa? L kali M. Gitu ya? Oke, bisa dipahami teman-teman? Ini udah di. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ini cuma diganti aja ya. Di situ F, sini F kali G, di situ L, di sini L kali M. Udah, gampang. Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Oke, nah untuk yang lain sama ya, silahkan ikuti cara itu untuk menunjukkan sifat aljabar limit fungsi ya, itu yang saya minta Anda pelajari. Apakah sama dengan yang sudah Anda pelajari? Harusnya sama ya, teman-teman ya. Sama harusnya ya. Oke, ada pertanyaan? Ada kalimat remarks ini. Jadi untuk yang perkalian, kemudian pembagian dan seterusnya, silahkan itu ya, bisa diikuti alur logikanya. Kalau penjumlahan, pengurangan ya berarti kan dijumlahkan ya kan. Ingat kita sudah punya sifat aljabar limit barisan atau sifat aljabar barisan konvergen kemarin loh. Ya, itu bisa Anda gunakan. Yang pembagian juga sama. Silahkan gunakan kriteria sekuensial dan sifat aljabar limit barisan, oke? Nah, ada remark atau kesimpulan di sini yang sangat menarik, teman-teman nih. Ini ya. Jadi kesimpulannya, kalau saya punya himpunan A gitu, kemudian fungsi-fungsi F1, F2, F3 dan seterusnya Fn, ini sebanyak berhingga berarti fungsinya ya. Dan C adalah titik limit A. Kalau nanti masing-masing fungsi itu limitnya ada, berarti limit F1X itu sama dengan L1. Oh iya. Nah ini, kok di bawah sih? Ini maksudnya ini F1, F1X, untuk X mendekati C, untuk mendekati C,
sama dengan L1. Ya. Ya. Kemudian nanti F2 berarti Anda punya L2 dan seterusnya ya, teman-teman ya. Maka nanti apa? Ya. Nah, kalau ini dijumlahkan sebanyak berhingga. Ya. Lagi sekolah. Iya. Ya. Nah, kalau Ras. Awas, Mami lagi sekolah. Iya, Mami lagi sekolah dia. Jadi kalau iya. Aduh, bentar ya. Sana dulu, sana. Sorry. Teman-teman, berdasarkan teorema tadi, sifat aljabar limit fungsi, kalau untuk yang penjumlahan sebanyak berhingga, jadi kalau saya punya fungsi, kalau tadi kan hanya 2 buah fungsi, f plus g, bagaimana dengan kalau ada 3 fungsi, 4 fungsi, dan seterusnya. Kalau nanti fungsinya ini dijumlahkan sebanyak berhingga, jadi misal f1, f2, sampai dengan fn x, begitu ya. Jadi sekali lagi kalau jumlahan fungsinya sebanyak berhingga, maka nanti jumlahan limitnya juga berlaku. Bisa dipahami itu? Dan perkaliannya juga. Kalau dikalikan sebanyak berhingga, ya, maka nanti kita akan punya perkalian ini, L pangkat N, dan seterusnya. Oke, teman-teman, itu nah, contoh-contohnya silahkan nanti Anda pelajari ya, teman-teman, di bukunya Bartel itu ada bagaimana, dan itu sebenarnya sudah Anda lakukan ya di kalkulus 1 dulu kamu mencari nilai limit fungsi jumlahan dan seterusnya, itu kamu cari nilai limitnya satu persatu. Oke. Nah, masih sama dengan menggunakan teorema kriteria sekuensial dan sifat-sifat di barisan. Kita akan bahas sifat-sifat di limit fungsi. Teman-teman masih ingat dulu di limit barisan, kalau saya punya barisan xn itu terletak di antara 2 buah konstanta, maka nanti limit barisannya juga akan terletak di antara 2 buah konstanta tersebut. Masih ingat sifat ini? Katanya ada di teorema 326. Nanti dicek ya. Jadi ini sudah pernah kita bahas. Kalau saya punya barisan yang selalu terletak di antara 2 buah konstanta itu, setiap anggota suku-sukunya, maka nanti limit barisannya juga akan ada di antara A dan B. Nah, itu nanti akan kita gunakan. Sekarang di sini jika saya punya fungsi f ya, dari A ke R, kemudian C itu titik limit A. Kalau saya punya fungsi yang terletak di antara 2 konstanta yaitu AB, teman-teman. Ya, ini ada syaratnya, tapi X itu harus anggota A, X-nya itu tidak sama dengan C. X elemen A, X tidak sama dengan C, jadi X-nya anggota N. Dan limitnya ini ada. Kalau memang limitnya ini ada, maka nilai limitnya akan terletak di antara A dan B. Jadi teman-teman untuk mengatakan terletak di antara A dan B ya dia harus ada dulu ya kan? Nah, oke. Jadi diketahui berarti ini teman-teman, diketahuinya apa? Diketahui bahwa nilai-nilai fungsi f itu terletak di antara A dan B dan limitnya ini ada limit fx untuk x mendekati C itu ada. Misalkan L, ya, misalkan saya kasih nama L. Oke. Nah, dari kriteria barisan, ya, dari kriteria barisan
dari kriteria barisan berarti apa? Berarti untuk setiap, karena ini tuh kan sudah ada ya, berarti karena limit fx sama dengan L berdasarkan kriteria sekuensial atau kriteria barisan, berarti untuk setiap barisan xn di A yang konvergen ke C, begitu ya. Yang konvergen ke C dengan xn-nya itu tidak sama dengan C, tidak sama dengan C untuk setiap n, berakibat fxn nanti konvergen ke L. Oh, L-nya jelek banget. Konvergen ke L. Oke. Itu ya. Jadi kriteria sekuensial itu impact-nya banyak ya, teman-teman ya. Jadi sifat-sifat di barisan konvergen itu banyak diadopsi untuk membuktikan sifat-sifat di teorema limit fungsi. Nah, karena ada kriteria barisan itu. Oke. Nah, masih ingat dari teorema yang saya sebutkan tadi? Jadi ini, saya punya sifat ini. Kalau saya punya ini, maka nanti limit barisannya ada di A. Nah, teman-teman, di sini ingat, karena diketahui fx itu terletak di antara A dan B, ini untuk semua X anggota A ya. Nih, diketahui nih, ini fx kurang lebih dari A kurang dari B, ini untuk semua X elemen A. Dan tadi barisan xn itu di A, berarti apa? Untuk setiap n, xn itu elemen A, ya. Karena xn ini ada di A, ini berarti xn itu anggota A untuk semua n. Jadi x1, x2, x3 itu semua suku-suku barisan dari xn itu adalah anggota A. Nah, dari fx dari ini, dari sini ya, fx terletak di antara itu, mungkin bukan dari ya, mungkin ini astagfirullah. Karena xn di A dan xn elemen A untuk berarti xn elemen A untuk setiap n, sehingga berarti kan ini ya, fxn itu terletak di antara A dan B. Oke, itu ya. Akibatnya, teman-teman, ini terletak di antara A dan B, dan fxn ini konvergen ke L, berarti apa? Dari ini, dari sifat ini. Ini dan limit barisannya ini ada kan kemarin ya, dan limit ini n menuju tak hingga ini ada, yaitu sama dengan X misalkan. Sebentar, saya carikan teoremanya ya biar kamu lebih percaya. Teorema 326. Oke. Yang pernah saya bahas tentang teorema squeeze juga ya sebelum teorema squeeze. Oke, ini teoremanya ya, teman-teman. Bentar, saya kopikan. Ini. Oke, ini ya. Ini aja lah daripada coretan saya. Nih ya, teorema 326 mengatakan jika barisan xn itu konvergen, artinya limit barisannya ada, dan xn itu terletak antara A dan B untuk setiap n, maka limit barisannya akan terletak di antara A dan B juga. Nah, pakai teorema 326 ini, teman-teman, karena ini barisannya sekarang fxn, gitu ya. Ini barisan, kan cuma nama ya, jangan, loh itu kan xn, ini fxn, kan beda. Ingat, itu cuma nama, oke? Barisannya dikasih nama xn. Nah, ini sekarang barisannya fxn, oke? Nah, karena jadi dari teorema 326 ya, karena A kurang dari sama dengan fxn kurang dari sama dengan B, dan fxn ini konvergen ke L, berarti kan limit barisannya ada ya. Kalau dia konvergen tuh berarti kan limit barisannya ada, yaitu L
diperoleh ya. Diperoleh apa? Limit barisannya juga. Atau L. Kan limit barisannya dari fxn itu kan L. Berarti kurang dari sama dengan B. Oke, teman-teman. Nah, akibatnya apa? Tadi L itu siapa? L itu adalah ini, limit fx mendekati C juga. Iya kan? Teman-teman bisa dipahami? Teorema 326 ini tuh ini nih 326. Limit barisannya. Nah, limit barisannya saya itu kan L. Ini. Ini apa artinya? Ini adalah limit barisan dari fxn. Limit barisan fxn sama dengan L. Oke? Nah, padahal L itu sendiri tadi adalah limit akibatnya A kurang dari sama dengan limit fx x mendekati C kurang dari sama dengan B. Oke, kan L tadi sama dengan ini. Nih, ya kan? Berarti benar bahwa A ini kurang dari sama dengan limit F kurang dari sama dengan B. Oke? Bisa dipahami ini, teman-teman? Saya. Jadi kriteria sekuensial atau kriteria barisan itu sangat berguna, sangat bermanfaat gitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Sekali lagi, teman-teman. Selanjutnya nanti ada teorema squish ya. Teorema squish untuk limit fungsi ya. Oke, teorema squish untuk limit fungsi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Teorema squish ini buktinya nanti sama kayak tadi ya, teman-teman ya. Ini cuma pakai teorema squish di ini, di limit barisan. Teorema squish atau teorema apit yang sudah pernah kita bahas. Oke. Nah, ini teorema squish di ini saya taruh di bawah. Sekarang saya tunjukkan teorema squish di barisan 327 ya. Jadi kalau 326 itu ini 327. Oke, ada yang mau ditanyain silakan ya. Seharusnya bisa lah ini ya. Gampang kok. Nggak terlalu sulit untuk dipahamin. Oke. Nah, bandingkan teman-teman yang 327 ini udah kita pelajari sebelumnya ya, ketika saya bahas limit barisan. Oke, kita akan sekarang lihat teorema squish di limit fungsi. Cara membuktikannya sama kayak yang tadi. Oke, teman-teman, perhatikan teorema squish mengatakan yang di barisan ya, yang pertama, kalau saya punya 3 buah barisan di mana barisan YN itu terletak di antara XN dan ZN, tetapi XN dan ZN itu konvergen ke bilangan yang sama. Nih ya, limit barisannya sama. Ini misalkan konvergen ke X, ini juga konvergen ke X. Maka nanti barisan YN itu juga akan konvergen ke bilangan yang sama, gitu maksud dari teorema squish ya. Jadi kalau saya punya 3 buah barisan, yang di tengah adalah barisan YN, di mana yang XN dan ZN di pinggir-pinggirnya itu, batas-batasnya, itu konvergen ke bilangan yang sama, maka nanti yang di tengah-tengah itu juga otomatis akan konvergen ke bilangan yang sama juga. Nah, kita akan memakai sifat itu dan kita padukan dengan teorema kriteria barisan. Oke. Nah, kalau saya punya 3 buah fungsi. Oke. Perhatikan 3 buah fungsi di mana GX itu diapit. Nah, squish itu kan artinya apit ya, teorema squish atau teorema apit. GX itu diapit oleh Fx dan Hx. Kemudian limit
barisan, limit fungsinya itu sama. Jadi diketahui fx itu kurang dari sama dengan gx, kurang dari sama dengan hx. Kurang dari sama dengan hx. Dan limit fx, x mendekati c, ini sama dengan L, ini juga sama dengan hx. X mendekati C. Oke, itu sama ya. Maka buktikan nanti yang di tengah juga limit gx untuk x mendekati c ini juga sama dengan L. Oke, itu berlaku. Nah, teman-teman ini mudah ya. Sama kayak tadi. Karena ini dimulai dari ini ya. Dimulai dari ini. Oke. Berarti apa? Diambil sembarang barisan xn, diambil xn di A sembarang dengan xn-nya ini konvergen ke C, xn-nya tidak boleh sama dengan C untuk setiap n. Oke? Karena limit f sama dengan L sama dengan limit H, saya singkat saja bersifat, oke? Maka apa? Maka dari kriteria sekuensial atau kriteria barisan diperoleh apa, teman-teman? Berarti yang pertama, fxn akan konvergen ke L dan H ya, sorry. Dan H dan hxn juga konvergen ke L. Nah, karena ini sama kayak tadi, karena xn itu di A, berarti xn itu elemen A untuk setiap n. Nah, karena f dari sini ya, dari sini. Nah, oke. Bukan karena ini, oleh. Ini, sehingga fxn ini berarti kurang dari sama dengan gxn, kurang dari sama dengan hxn untuk setiap n. Oke. Nah, teman-teman, di sini sekarang kita udah punya nih bentuk teorema squeeze di barisan. Lihat. Saya punya 3 buah barisan, yaitu fxn kurang dari gxn kurang dari hxn, di mana fxn dan hxn-nya jadi ini dan ini konvergen ke bilangan yang sama. Maka apa? Dari teorema squeeze pada barisan, maka diperoleh apa? Diperoleh limit barisan dari gxn juga sama dengan L. Gitu ya, teman-teman. Oh, berarti ini untuk xn yang mana? Untuk sembarang barisan xn di A dengan xn konvergen ke C yang ini, saya punya ini. GXN-nya konvergen ke L. Dari kriteria barisan berarti sama saja mengatakan apa? Dari kriteria sekuensial, maka sama saja mengatakan limit Gx untuk X mendekati C itu sama dengan L. Gitu ya, teman-teman. Berarti benar loh ini teorema ini. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman, sekali lagi ini perpaduan teorema squeeze di barisan konvergen dengan kriteria barisan. Tetapi bagaimana menceritakan alur logikanya itu yang harus hati-hati. Karena apa, maka punya apa. Dari mana, maka jadi apa. Nah, itu. Benar-benar kamu ganggu aku. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Ya, kalau mau di sini jangan ganggu. Tidak boleh ganggu ya. Oke, ada pertanyaan? Satu lagi ini.
Habis itu ada contoh, teman-teman silahkan nanti itu ya, dipelajari sendiri contohnya. Kemudian ada teorema yang terakhir, ini saya highlight saja karena juga terlalu sulit. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Saya ke teorema yang ini, subbab teorema terakhir di subbab 4.2. Oke, baik teman-teman. Saya lanjutkan ya. Teorema selanjutnya di sifat limit fungsi, teman-teman. Jika saya punya fungsi f, ya, kemudian c ini titik limitnya a, jadi c elemen dari a, aksen. Jika limit fx itu lebih dari 0, maka ada suatu persekitaran dari C, sehingga nanti fx itu nanti juga lebih dari 0 untuk semua x anggota ini. Secara berturut-turut, ini respectively, jadi secara berturut-turut, jadi nanti jika, kalau ini limitnya lebih dari 0, jika limitnya kurang dari 0, maka nanti ada suatu persekitaran sehingga nanti fx-nya kurang dari 0 gitu maksudnya ya, secara berturut-turut. Jadi itu sebenarnya dua pernyataan ya, teman-teman. Bisa dipahami di situ. Jadi yang pertama, jika kamu punya limit fx ini lebih dari 0, maka nanti ada suatu persekitaran di C sehingga nanti fx itu lebih dari 0 juga untuk semua x di A diiris N delta C. Oke. Yang kedua, jika limit fx-nya ini nanti nilainya kurang dari 0, maka ada N delta C, boleh sama boleh enggak ya. Ini kebetulan saya ambil sama aja. Sehingga nanti fx-nya juga kurang dari 0 untuk semua x elemen A diiris N delta C. Jadi ada ini ya, secara lokal begitu. Ada X di mana fx-nya itu nanti juga lebih dari 0. Ada suatu persekitaran sehingga nanti nilai fx-nya juga lebih dari 0. Nah, sekarang teman-teman kita lihat yang bagian yang pertama aja, nanti yang negatif analog ya. Kita lihat buktinya, teman-teman. Misalkan kan katanya limitnya ada dan bernilai lebih dari 0. Misalkan limit fx ini sama dengan L dan dia lebih dari 0. Oke. Kita pakai definisi limit fungsi, saya ambil ini kalau limit ini sama dengan L berarti apa? Untuk epsilon positif, epsilonnya saya ambil setengah L aja gitu ya katanya ya. Ini positif kan ya? Maka nanti ada suatu delta positif sehingga untuk semua X anggota A dan dan X min C ini kurang dari delta, maka berlaku apa? Fx min L kurang dari setengah L. Kurang dari epsilon ya, ini kurang dari setengah L. Nah, teman-teman, berarti ini sama saja mengatakan apa? Berdasarkan sifat limit fungsi, teman-teman, yang ini menjadi apa? Sama seperti tadi ya, mutlak dari fx min mutlak L. Oke, min mutlak L. Oke. Ini berarti kurang dari setengah L ya, atau saya tulis lengkap lah. Kurang dari fx min L, ini kan kurang dari setengah L. Oke, ini berarti diperoleh min setengah L kurang dari ini aja ya, ini kurang dari ini tuh artinya langsung saja saya tulis fx min L kurang dari setengah L. Oke, nah kedua ruas saya tambahkan dengan mutlak L, berarti ini jadi mutlak L
dikurangin setengah L, ini kurang dari Fx, ini kurang dari setengah L ditambah mutlak L. Nah, teman-teman, karena L itu positif, karena L-nya positif, berarti mutlak L sama dengan L ya. Berarti L dikurangi setengah L. 1L dikurangi setengah L berarti sama dengan setengah L. Ini kurang dari Fx. Karena L positif, ini setengah positif, berarti ini positif ya, karena terletak di antara ini 3/2. Ingat, karena L-nya positif, kemudian Fx itu nilai mutlak Fx terletak antara setengah L dengan 3/2 LO, berarti ini positif. Berarti sama aja dengan Fx itu sendiri. Oke, jadi nilai mutlak Fx bisa saya tulis Fx. Oh, berarti benar nih. Katanya Fx itu lebih dari, ya kan? Dari sini benar bahwa Fx itu lebih dari setengah L. Setengah L itu kan positif. Ini untuk X yang mana, teman-teman? Untuk X elemen A dan untuk X yang di sini. Apa arti X min C kurang dari delta? Berarti X elemen N delta C. Ini untuk semua atau untuk setiap X elemen A dan ini X min C kurang dari delta. Nah, ini apa artinya kemarin? Berarti di sini mengatakan X elemen N delta C ya. Oh, berarti saya punya Fx itu lebih dari 0 untuk semua X elemen A diiris N delta C. Gitu ya. Oh, berarti ada loh suatu persekitaran, ada delta, ya kan? Ada delta tuh, sehingga nanti Fx-nya benar lebih dari 0 untuk semua X elemen A diiris N delta C. Berarti ini benar. Pernyataan yang pertama ini benar. Jadi kalau nilai limit fungsinya itu positif, jadi kalau L-nya itu positif, ya, ini berarti gitu ya, ini dari definisi limit ya, teman-teman, definisi limit fungsi, berarti itu. Oke, ini dari, yang ini dari sifat nilai mutlak. Nilai mutlak. Oke, ada pertanyaan untuk yang kedua, analog ya, caranya sama. Kalau nanti L-nya negatif, berarti kamu ambil apa begitu, dan seterusnya ya. Oke, berarti nanti ambil epsilonnya sama dengan min setengah L, bisa ya. Berarti kan positif karena L-nya kan negatif ya. Dan seterusnya teman-teman nanti bisa ikuti gaya ini. Sama caranya. Tapi nanti kamu ambil epsilonnya jangan setengah L. Nanti kan kalau setengah L, L-nya negatif. Jadi negatif dong sini. Supaya epsilonnya positif, oke lah. Kamu boleh ambil epsilon sama dengan min setengah L. Dan seterusnya. Oke? Oke, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Cukup? Ya, sebenarnya target saya, sekali lagi, untuk ke UTS itu sampai dengan fungsi kontinu, teman-teman butuh